Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis film The King's Speech dengan teori public speaking. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu sinopsis dari film ini. The King's Speech berkisah tentang Raja George VI yang sepanjang hidupnya tak pernah berpidato di depan umum. Trauma masa kecil membuatnya gagap dalam berbicara. Tapi usai kematian sang ayah, Raja George V, dan skandal pernikahan saudaranya Edward dengan seorang wanita yang sudah bersuami, ia dianugerahi gelar Raja George VI dari Inggris. Demi menyembuhkan penyakit gagap Bertie, sekaligus menjadikan dia sebagai sosok pemimpin Inggris, istrinya Elizabeth segera menghubungi ahli terapi bicara yang bernama Lionel Lowe. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Well, why are you here then? Because I bloody well stammer. Do you know any jokes? Timing isn't my strong suit. Your methods were unorthodox and Setelah controversial. ulang kali penuh pertama, Bertie akhirnya bisa beradaptasi dengan cara kerja Lionel. Bahkan ahli terapi dengan metode unik itu mampu membuat Bertie yang biasanya pemalu menjadi lebih berani. Salah satu contoh metodenya menggunakan musik. Bertie mendengarkan musik yang keras di telinga, kemudian dia membaca sebuah teks. Musik tersebut mengalihkan rasa takutnya sehingga dapat berbicara secara lancar dan tanpa disadari. Setelah terapi itu dilakukan berulang-ulang, akhirnya Bertie dapat berbicara secara lancar tanpa menggunakan musik. Terapi yang lain ialah pengucapan kata-kata sulit dengan berulang-ulang. That is St. Edward's chair. People that carve their names. Listen to me! Listen to me! Why should I waste my time listening to? Because I have a voice! Yes, you do. Dengan dukungan dari keluarga dan pemerintahan Inggris, Bertie berhasil membawakan pidatonya di radio dengan lancar dan sukses, yang akhirnya menginspirasi rakyat Inggris untuk siap bertempur dalam perang. This great time of crisis. However this turns out, I don't know how to thank you. Bertie, you're the bravest man I know. I intend to be a very good queen, to a very great king. Forget everything else and just say it to me. Yang pertama, ada pengkondisian operan oleh Thorndike dan B.F. Skinner. Proses pembelajaran di mana seseorang secara sadar, terlibat dan aktif bertindak pada lingkungannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dari film The King's Speech ini dihubungkan dengan teori Thorndike. Menurut Thorndike, kekuatan dipengaruhi yang pertama ada law of readiness, kesiapan Bertie dalam menerima terapi dan dipertemukan dengan terapis kompeten di wilayah Inggris. Bertie yang mengalami gagap dalam berbicara akhirnya siap dan menerima terapis yang didatangkan oleh istrinya dengan penuh kepercayaan diri. Ada law of exercise, di mana terapi yang dilakukan Bertie dan Lowe dilakukan secara berulang dan akan membuat dia berbicara dengan lancar. Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Lowe dengan berbagai cara, salah satunya musik, akhirnya Bertie dapat berbicara lancar di depan publik. Ketiga, ada law of effects, di mana keberhasilan terapi yang diberikan Lowe kepada Bertie. Perjuangan Lowe tidaklah mudah, karena Bertie mengalami kegagapan dalam berbicara. Namun, dengan penuh kepercayaan diri, akhirnya ia menemukan terapis yang kompeten dan akhirnya dapat membuat perubahan besar pada Bertie. Dari film The King's Speech ini juga dihubungkan dengan teori dari B.F. Skinner. Yang pertama ada positive reinforcement, di mana Bertie menemukan terapis yang cocok dan dari segi bergaul yang kemudian menjadi sahabatnya dan ia dapat mengurangi kegagapannya. Lowe membuat kesalahan yang mengakibatkan Bertie tersinggung hingga sempat tidak mau melanjutkan terapisnya. Kemudian Bertie dan Lionel baikan dan menyingkirkan ego dan melanjutkan terapi. Bertie yang mulanya tidak dapat berbicara di depan publik, ia dinobatkan menjadi raja, padahal sebenarnya ia tidak ingin menjadi raja, dan mau tidak mau ia harus dapat mengatasi kegagapannya, sehingga akhirnya ia dapat mengatasi kesulitannya berbicara di depan publik. Lowe melarang Bertie untuk merokok, padahal Bertie sangat tergantung pada rokok untuk menenangkan dirinya. Akhirnya Bertie mulai bisa menghadapi ketakutannya tanpa harus ketergantungan pada rokok. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.